Arti itu nanti dimulai dari mana ya? Jadi terpisah ya? Kita harus buat part 2 nanti itu. Disatukan? Bisa ya? Oke. Tolong yang di radio siapa saja, tolong komen ya. Yang di radio 1 Pak Siombing, 1 siapa lagi? Ada 6 ini, Ma Alexa, siapa lagi? Wah, ini teman-teman nggak bisa diajak kerjasama ini ya. Tolong yang di radio siapa saja. Dari antara ini juga yang di radio boleh kasih itu ya. Saya ikut di radio juga supaya ketahuan. Dan tulang geluri ini maksudnya berbedakah dengan si tulang? 3. Di sini ada yang hadir di radio? Tak ada ya? Oke. Tolong yang tadi bisa ini ya, kalau misalnya hadir supaya saya ngerti. Baik. Saya nunggu komennya di Japri ya. Karena tidak ada di grup ini. Baik. Nah, jadi tadi ketika mendoakan, karena ini orang RTM juga ternyata. Jadi ternyata dia terakhir itu ikut yang waktu saya khotbah di Bandung. Ya. Jadi langsung saya tanya apakah masih di RTM, saya tanya begitu ya. Nah, jadi saya ceritakan sedikit tentang perjalanan itu. Jadi sebetulnya dia minta didoakan. Tapi saya benar-benar belajar dari 3 kasus itu, saudara. Mau tidak mau dong saya harus hati-hati ya. Saya harus hati-hati dengan 3 kasus yang sebelum ini. Jadi saya benar-benar berdoa. Saya karena kan nggak ngerti ya. Ternyata untuk benar-benar dia mau menyelamatkan kita. Itu dia berperang melawan si jahat. Yang selama ini sudah bercokol terlalu lama di dalam kita. Jadi yang dikatakan Tuhan, iblislah yang jadi bapakmu. Saudara, itu tidak main-main. Jadi walaupun kita ini benar-benar sudah anak Allah, yang menjadi anak Allah itu adalah Kristus. Ingat saudara Roma pasal berapa itu? Pasal 8 kalau nggak salah ayat 15. Apa namanya? Dengan roh Kristus yang ada dalam kita, kita boleh menyebutnya ya Aba, ya Bapa. Jadi yang teriak itu sebetulnya rohnya anaknya yang di dalam kita. Namun kitanya di situ saudara, kitanya secara manusianya, kita butuh diselamatkan. Nah, kita yang manusia inilah yang selalu berusaha ingin membantu ambil andil dalam pekerjaan Allah. Kenapa ini penting sekali kita mengerti saudara? Karena saudara ternyata sampai nanti dilepaskan lagi terakhir kali nanti itu si iblis itu saudara di penghujung 1000 tahun. Makanya kan akan ada lagi nanti peperangan. Itulah peperangan terakhir, yaitu Armageddon. Gitu ya. Jadi ternyata proses penyelamatan kita tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk melepaskan kita, untuk kita itu ditebus, itu memang sudah selesai. Pekerjaan di atas kayu salib. Namun proses penyelamatan kita adalah di mana kita ini harus menjadi asistennya Allah, bekerja sama dengan Allah. Dan yang berperang melawan iblis bukanlah si manusia kita. Yang berperang melawan iblis adalah Tuhan yang berinkarnasi di dalam kita itu. Itu sebabnya saudara, proses Taurat dan kasih karunia itu mesti kita lewati. Jadi saudara, ternyata kita nggak bisa, kita tidak bisa menolong Tuhan dalam hal ini.
termasuk menolong diri kita sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman kita sehari-hari bersama dengan dia, mendampingi dia. Kita mengenali dia, kita mengenali pekerjaannya, dan kita mulai mengenali siapa diri kita, kecenderungannya, apa yang dipikirkannya selama ini. Saudara, tadi ketika saya mendoakan, jadi saya tidak mendoakan tadi, karena saya benar-benar berdoa, karena ini sudah dari kemarin minta didoakan. Ya, sudah dari kemarin ya, minta didoakan, itu dua hari sebelumnya. Saya karena tidak tahu, karena memang sedang belajar gitu ya, sedang belajar gimana sih sebetulnya ya. Karena di satu sisi saudara, seperti begini saudara. Saya ingat yang di Sibolga itu ya. Jadi ketika dia itu dilepaskan dari roh perdukunan itu, nah jadi ada orang-orang yang punya lagi penyakit seperti yang dulu ketika ditolong dia. Dia digoda begini. Masa kamu nggak mau doain yang itu? Kamu nggak lihat dia menderita? Masa kamu rela dia menderita? Sehingga itu, saya nggak tahu sekarang ya, saya nggak ikuti perkembangannya. Waktu itu terakhir sebelum saya datang dengan Ibu Rahel, itu dia itu sudah terjun lagi. Ya, terjun lagi ke situ. Nah, terakhir ternyata waktu saya pergi dengan Bu Rahel itu, waktu Bu Rahel datang itu, dia itu disitulah masih ada yang tinggal satu kalau nggak salah. Ya, di situ. Nah, tapi dari situ saya belajar tentang godaan ini, saudara. Godaan untuk melakukan sesuatu di mana sepertinya itu memang menolong orang, tetapi ternyata kita sedang dilatih. Apakah benar-benar kita tetap ada di tahta atau kita turun dari tahta? Waduh. Saya benar-benar untuk kali ini saudara saya begini. Saya serius itukah? Ketika saya mengatakan kenapa Pak Andreas tidak mau duduk di kaki Tuhan, godaannya kan mendoakan orang. Godaannya kan ingin mengajar orang terus. Jadi dia punya seperti banyak pewahyuan, walaupun ya pewahyuannya cuman 1 bulan 1 gitu. Tetapi itu sudah cukup membuat orang terpesona. Dan yang terjadi adalah begitu banyaknya pelajaran membuat orang yang di bawahnya sekarang tidak bisa move on dari buku pemuritan. Jadi persis melakukan kesalahan yang sama ketika Alkitab dikanonkan. Wah, saya dalam hal ini saudara melihat proses pekerjaan Allah dalam diri kita ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi saudara, saya benar-benar berdoa untuk itu. Saya tidak dalam 2 hari saya tidak jawab karena dia messenger. Ya. Baru tadi bilang lagi gitu. Dia bilang lagi, lalu saya bilang nanti jam 2. Tadilah jam 2. Nah, saya karena selesai doa gitu ya. Jadi habis makan siang saya doa supaya gimana ya? Untuk lepas dari penipuan si jahat tidak semudah yang kita bayangin. Jadi saudara, saya benar berdoa, lalu saya terus terang. Saya tanya dulu di mana, saya jelaskan sedikit. Makanya ada di situ satu kebenaran begini. Bahwa ternyata penderitaan, kesulitan, karena kemarin baru kita belajar tentang Penina itu. Saudara, selama ini kita tergoda untuk melepaskan seseorang dari roh yang menguasai dia.
tergoda untuk melakukan itu. Tapi tahukah saudara, bahaya yang kita lakukan selama ini bukan membuat orang itu lebih baik, tapi lebih parah. Mana buktinya? Buktinya adalah ketika kita melihat orang-orang yang ada terus di sana, perhatikan. Kita sudah perhatikan, dan saya sudah tanya sendiri, coba lihat di antara mereka. Begitu kuatnya roh pemberontakan. Begitu kuatnya bagaimana hancurnya rumah tangga. Tapi tidak disadari oleh orang itu. Padahal awalnya mereka mengalami yang namanya kelepasan. Tetapi yang terjadi, mereka tidak kuat. Ketika rumah itu menjadi bersih, didatangi oleh roh-roh yang lain. Itulah sebetulnya yang membuat keadaan lebih parah. Jadi saudara, tadi saya tidak mendoakan. Jadi dalam 40 menit saya menyampaikan kebenaran. Saya tidak mendoakan, maaf ya, kali ini tidak saya doakan. Saya ajarkan itu. Karena begini saudara. Dari pelajaran kemarin kita tentang Hana dan Penina dan Elkana itu. Di situ kita melihat ternyata Allah sengaja menutup kandungannya Hana. Oke? Dia sengaja menutup dan dia sengaja mengizinkan iblis untuk mencobai Hana, memakai Penina, karena memang Penina itu madunya, diizinkan, karena kan kesukaannya iblis itu selalu ingin menghalangi pekerjaan Allah. Jadi begini saudara, dalam pekerjaan penyelamatan ini saudara, Allah itu langsung berhadapan dengan iblis. Berhadapan dalam arti begini, ingin menguasai manusia. Kita yang termasuk ini saudara. Makanya Petrus pun mengalami hal yang demikian. Makanya dikatakan, enyahlah engkau iblis. Itu langsung pum. Makanya saudara, kalau saudara tidak sadar apa yang sedang dikerjakan Tuhan selama ini, dalam pekerjaan ini, dalam 150 hari ini saudara. Yalah, anggaplah 150 hari. Kalau dibilang 150 hari, 150 hari aja. Saudara, pekerjaannya, apa yang kita lihat selama ini saudara? Yang saudara perhatikan. Saudara, di mana ketika dikatakan, ketika di antara saudara tersentak, sebetulnya yang sedang tersinggung itu bukanlah saudara. Lebih tepatnya adalah dia yang langsung ingin melawan pekerjaan Allah, si jahat. Yang tanpa sadar bercokol di dalam diri manusia. Jadi saudara mesti menyadari dalam hal ini, kenapa dikatakan kita ini ada di tahtanya, kita dihakimi di sana. Tahukah saudara? Apa yang terjadi ketika seorang kemarin dikatakan bahwa sudah ditentukan bahwa manusia itu mati sekali dan setelah itu dihakimi. Orang yang mati benar-benar, jadi setelah itu dia dihakimi. Dihakimi dalam arti begini, diperlihatkanlah seluruhnya kehidupan dia. Di situ dia mulai, jadi ketika dia benar-benar mati itu, jadi benar-benar dia dimasukkan, melihat keadaan yang sebenarnya. Diperlihatkanlah bagaimana dia mengutamakan dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang mati ini, siapapun mereka, kalau mereka sudah menerima Tuhan, jadi seperti dihadapkan di tahta pengadilan. Jadi dia melihat dirinya. Di situ ada satu penyesalan yang berhari-hari. Terus dia alami. Dia selalu bilang begini, aduh
kenapa dulu aku tidak mengetahui ini, kenapa. Apalagi ketika orang-orang di bumi memuja-muja mereka. Itu penyiksaan yang sangat nyata sekali, saudara. Karena apa, saudara? Dia mau bilang terus, bukan seperti itu loh, kalian nggak tahu ya. Karena saudara, dia itu merasa bersalah. Karena apa? Selama ini tanpa sadar si orang mati ini, orang kudus yang mati ini, dia itu merasa bersalah karena sudah mengajarkan sesuatu dari dirinya sendiri. Sementara dia tidak diselamatkan. Diselamatkan dalam arti proses pekerjaan inkarnasi Tuhan. Dia mulai mengingat kesalahan-kesalahannya. Dia mulai ingat pertama kali dia kenal Tuhan sebelum dia menjadi gembala yang besar. Lalu sudah diperlihatkan kepada dia bagaimana dia menjadi arogannya. Diperlihatkan dengan jelas di hadapan dia. Bayangkan penyesalan yang luar biasa. Jadi kita ini, saudara, ketika kita masih hidup sekarang ini, kan dikatakan kan ada dua ini sekarang. Yang mati akan hidup. Artinya begini, saudara. Yang mati akan hidup ini, mereka boleh melihat. Jadi di sini ketika mereka makan hidupnya itu, disinilah mereka sebetulnya mulai merenungkan hidup mereka. Dan mau tidak mau, mereka harus beristirahat. Tapi dalam proses peristirahatan ini, mereka seperti mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti yang dialami oleh Yohanes di Pulau Patmos. Seperti mau mati rasanya. Karena apa? Hanya anugerah saja yang membuat dia bangunlah, katanya. Dikuatkanlah dia. Oke? Nah, tapi kita yang masih hidup ini, saudara, ketika kita melihat proses pekerjaan Allah ini, jadi kalau mereka sudah mengalami proses pekerjaan yang pertama yaitu Taurat, dan yang kedua yaitu proses di mana yang namanya pekerjaan kasih karunia. Ya. Jadi orang itu atau kita selama ini sudah dibuat terpesona terus dengan pekerjaan Tuhan. Oh, dia sudah menjadi manusia, dia sudah mati tebus dosa kita. Kita hanya begini, kerjaan kita hanya begini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tebus aku. Oh, Engkau sangat luar biasa. Namun hasil daripada itu tidak terjadi dalam diri orang itu. Mereka hanya berleha-leha di proses kasih karunia. Sementara yang diharapkan oleh Allah adalah prosesnya ini harus berlanjut terus sampai kita benar-benar menyadari diriku manusia celaka. Siapakah yang bisa menyelamatkan aku? Syukur kepada Yesus Kristus. Jadi yang menyelamatkan kita bukan karena kuasanya lalu ada dalam kita menjadi kuat lalu kita bisa menjadi selamat. Tidak sama sekali. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Atau lebih tepatnya, Tuhan itu sendiri. Yang sudah melalui proses kerjanya. Menjadi Yahweh, menjadi Yesus. Dan sekarang dalam cara yang sama, dia menjadi jalan dalam kita. Selama ini rata-rata, pengajaran orang Kristen hanya sampai di mana? Sampai di mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Berarti apa? Berarti diri kita, manusia kita, masih ada sangkut pautnya di sana. Masih kelihatan. Ambisi seseorang itu tidak bisa mati. Sementara yang mau diakhiri oleh Allah di dalam diri manusia adalah pekerjaan si jahat, yaitu pemberontakan dia yang bercokol atau bersembunyi di dalam manusia itu sendiri. Jadi kita ini adalah ladang pekerjaannya Tuhan atau medan pertempuran antara Tuhan melawan iblis.
Jadi tanpa sadar saudara, si jahat itu sudah mendarah daging di dalam diri setiap manusia. Saya sengaja tidak samakan dengan berinkarnasi. Saya lebih mending pakai mendarah daging. Dan kita tidak bisa melepaskan diri kita dari cengkeraman itu. Itu sebabnya perempuan ketika melahirkan anaknya itu katanya, anaknya itu mesti dirampas. Dibawa di tahta. Generasi yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua yang secara fisik itu. Jadi kedatangan Tuhan secara fisik itu puncak. Jadi pengertian tentang pengangkatan tidak seperti yang selama ini saudara dengar. Jadi saudara, yang diangkat itu, yang dimaksud itu sebetulnya, kenapa sampai Paulus tidak menginginkan dirinya terangkat? Padahal dia mendapatkan rahasia tentang pengangkatan. Karena daging kita ini saudara, si jahat yang bercokol lama melalui pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, disinilah interpretasinya si jahat itu membelokkan pengertian orang percaya tentang pengajaran yang sesungguhnya. Jadi tanpa sadar selama ini yang mengajar orang percaya tidak lain adalah manifestasi daripada si jahat yang menipu banyak orang percaya. Itu sebabnya sekarang ini saudara, ini sangat peperangan kita itu sangat terasa sekali. Tapi bukan seperti yang kemarin. Wow, kita mengalami ini hari enggak. Proses peperangannya adalah penaklukan. Saudara, ketika terjadi satu penderitaan di dalam hidup kita, apapun itu saudara, cara pandang kita melihat itu, perhatikan diri saudara. Apakah saudara berusaha ingin lepas dari situ? Atau apakah saudara benar-benar duduk di kaki Tuhan? Lalu saudara melihat bagaimana gejolak dari yang di dalam saudara yang sudah menguasai saudara selama ini, ingin menurunkan atau mengeluarkan saudara dari tahta itu. Saudara, ini tidak semudah yang saudara bayangkan. Tetapi kalau saudara rela duduk di kaki Tuhan, merenungkan, gimana sih sebetulnya ini tuh? Karena ceritanya begini saudara, kita mesti meninggalkan yang namanya, kalau saudara lihat Ibrani pasal 6, penumpangan tangan, baptisan, tentang apa lagi? Kita mesti tinggalkan itu. Harapan kita, harapan orang, kita doakan orang. Atau kita membayangkan, oh Tuhan silakan tumpang tanganmu. Era itu sudah berlalu. Era berpuasa. Itu usaha-usaha manusia. Itu hanya adalah pekerjaan daripada Taurat. Sampai hari ini, saudara. Kemarin ada film yang lucu ya, film anak-anak itu. Jadi di situ dikatakan untuk mereka melindungi diri mereka. Jadi mereka itu pakai patung
Bunda Maria, patung salib, lalu patung apa? Ini film kartun sudah. Lalu ada satu cerita, ceritanya begini. Jadi untuk waktu itu supaya gurunya tidak hadir karena dia punya PR, jadi jengkel dengan ibu gurunya ini, jadi dia naik ke atas, dia berdoa. Oh, dia semuanya gitu, supaya gurunya tidak masuk. Terjawab, saudara. Oh, terjawab itu terjawab ya. Lalu ceritanya digantilah dengan kepala sekolahnya ya, terjawab gitu ya. Tapi ketika diganti sama kepala sekolahnya lebih parah lagi. Jadi saudara, si anak ini bilang begini, wah ini kita menderita, ini gawat ini katanya. Lebih parah lagi dari guru kita. Mari kita kembali mendoakan supaya guru kita yang lama itu balik. Gitu kan. Lalu mereka itu kayak dua berantai, saudara. Gantian gitu. Saya jadi ingat doa menara doa, saudara. Waduh, iya ya. Dulu kami persis seperti ini loh. Padahal mereka itu, saudara, bukanlah apa namanya, bukan orang Kristen ceritanya. Udah dicampur semua agamanya. Jadi mereka gantian, seperti doa berantai. Saya pikir begini, ini kok bisa begini ya? Saya jadi geli sekali, saudara, tentang masalah menara doa. Saya jadi begini, iya ya dulu kami ini kan benar-benar memaksakan gitu. Memaksakan Tuhan sampai untuk apa namanya, supaya apa yang kami inginkan itu terjadi gitu. Pernah sekali begini, saudara. Iya. Jadi sampai itu kami pernah mendoakan bagian bendahara gitu ya. Jadi waktu itu kami kurang dana gitu ya. Kurang dana di yang waktu bangun gereja dulu gitu. Jadi kami sampai mendoakan gitu sampai si bendahara kami itu yang di pusat gitu ya. Sampai nggak bisa tidur, saudara. Jadi terngiang-ngiang terus ke Batam gitu. Saya jadi ingat gitu. Wow. Tapi dulu kita pikir kita hebat kan. Sampai menarik orang gitu loh. Tapi ternyata dengan sekarang baru bisa melihat, ya ampun. Ternyata si jahat benar-benar telah berhasil menawarkan kekayaan dunia ini kepada gereja. Dan lihatlah apa yang terjadi. Sampai tidak tahu jalan pulang. Terlena di dunia ini. Terlena dengan pelayanan. Sehingga boleh dikatakan menghalalkan segala cara. Lihatlah bagaimana para gereja belakangan menundukkan diri kepada pemerintah secara membabi buta. Saudara, sekarang ketika apapun diizinkan terjadi dalam hidup saudara, duduklah di kaki Tuhan. Jangan lihat penderitaannya. Jangan lihat kesulitannya. Tapi ubahkanlah itu. Jadikanlah itu sebagai sarana bagi saudara untuk duduk di kaki Tuhan. Belilah dari Tuhan emas yang dimurnikan. Kalau selama ini engkau menghabiskan, lebih mengutamakan yang lain daripada emas yang dimurnikan ini, saudara tidak akan bisa dilepaskan dari cengkeraman dunia ini. Kalau fokus kita masih yang di dunia ini, kita tidak akan bisa lepas dari dunia ini. Tetapi ketika dengan keadaan apa saja, dengan penderitaan apa saja, saya mengucap syukur saudara ketika saya tadi tidak jadi mendoakan orang ini. Saya tahu, saya lolos. Tapi tingkatan untuk itu
untuk benar-benar tidak dianggap lagi. Benar-benar menjadi manusia biasa yang sudah duduk di kaki Tuhan. Rasanya begini, saudara. Rasanya tipuan si jahat bilang begini. Kayaknya kasihmu sudah menjadi dingin, katanya. Tahu ayat yang dipakai dia? Ayat dalam firman Tuhan yang dipakai untuk menuduh kita. Memang ada kecenderungan begitu, saudara. Untuk benar-benar hanya melakukan apa yang Bapa suruh lakukan. Tidak semudah yang saudara bayangkan. Karena kita sudah cenderung ingin melayani pekerjaan Tuhan. Yang dia inginkan dari kita itu menjadi asistennya Tuhan. Tuhan yang harus bekerja. Ini tidak mudah, saudara. Saya jelaskan pun ini berkali-kali. Saudara mesti punya pengalaman tentang ini. Oleh karena itu, saudara, carilah Tuhan dalam hal ini, hari-hari ini. Tanyakanlah dia. Sungguh-sungguhlah duduk di kakinya Tuhan. Seriuslah akan hal ini. Puji Tuhan, saudara. Tadi sore saya ada yang kirim lagi ininya ES ya. Kata-katanya itu cukup ini saya, saudara. Dia bilang begini. Saya tidak pernah paksa saudara. Jadi jangan saya samakan saya dengan pendeta lain, dia bilang. Kalau saudara datang ke sini, saya terima. Saudara pergi, saya tidak akan cari, katanya. Waduh. Statement itu, saudara, benar-benar meneguhkan, saudara. Karena kecenderungan kita sebagai manusia ingin campur tangan dalam pekerjaan Allah. Walaupun saya bilang Tuhanlah menjadi gembala kita, tapi roh yang sempat menjadi gembala tidak semudah yang kita bayangkan itu diruntuhkan. Saudara, puji Tuhan, saudara, dia boleh pakai selama ini, sejauh ini. Dia pakai mulut ini untuk mengajar setiap saudara. Biarlah Tuhan dipermuliakan untuk itu. Tapi saudara, pekerjaan inkarnasi tidak sampai ke situ, di situ saja. Setiap hari. Kenapa Tuhan Yesus selalu bangun tiap hari? Bangun tiap pagi, mencari wajah Bapaknya. Cek satu. Kenapa setiap pagi dia mesti mencari wajah Bapaknya? Saya baru mengerti, saudara. Saudara, puji Tuhan, selama 141 hari ini, saudara, kita sudah dibangunkan. Puji Tuhan untuk itu. Kita mulai 4:30 tiap pagi. Puji Tuhan untuk itu. Tapi saudara, perjalanan kita masih panjang. Saya yang sudah hati-hati sekali saja dalam hal bagaimana sih sebenarnya. Saya sudah mengisi pikiran saya setiap hari. Saudara masih bekerja juga. Berarti tingkatnya harusnya lebih sulit, saudara, daripada saya. Tapi tahukah saudara, ternyata untuk mengalami benar-benar dia yang hidup atau berinkarnasi dalam kita, tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang justru ketika kita merasa kuat anugerah Allah, kehadiran Allah sangat nyata, ternyata godaannya cukup kuat di sana.
Wow. Saya berdoa saudara, semakin hari saudara semakin mengerti. Saudara, apapun yang saudara alami di depan ini, apapun yang saudara hadapi, kadang-kadang saudara dibutuhkan satu kebulatan tekad. Saudara, panasnya akan ditambah 7 kali. Kata kitab Daniel kan? Bahkan dikatakan, belum pernah terjadi hari yang seperti ini. Seandainya Tuhan tidak mempercepat waktunya, di antara orang pilihan pun ada yang tidak selamat. Saudara, untuk menjaga diri kita tetap tinggal di tahta, kekuatanmu tidak seberapa. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus melalui proses. Proses Taurat, proses kasih karunia, dan proses sekarang masuk dalam kerajaan. Kita nggak bisa lompat. Tuhan yang tahu kita sedang ada di mana. Orang-orang yang hidup sebelum kita, mereka memang memasuki sekarang masa kerajaan. Karena mereka tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Kecuali mereka tinggal di dalam bait sucinya Allah. Mereka paling menjadi awan saksi. Tetapi sekarang, kita ada di masa di mana kita itu menyempurnakan mereka. Tetapi kalau kita pun didapati masih ada di tahap yang kedua, maka kita pasti akan ditinggalkan. Perhatikan saudara, proses pekerjaan Allah ini dibutuhkan kerjasama daripada kita. Mengenali jalan-jalan. Kita tahu memang dia itu berbicara. Tetapi saudara, kita tidak mengetahui yang berbicara itu dari yang lampau atau yang sekarang. Itu butuh mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah duduk di kakinya. Tetaplah mohon anugerahnya. Karena hanya dia, hanya Sang Firman itu sendiri yang bisa menyelamatkan kita ini semua. Bukan kita. Saudara, ini dua hal yang antara kerjasama, antara kita yang kadang-kadang masih kuat ini ingin menggantikan pekerjaan Allah, atau dia yang mengambil alih. Itu butuh kehati-hatian untuk duduk di kakinya. Jadi saudara, pengalaman apapun yang terjadi dalam hidup saudara, kita butuh saling cerita. Tadi kan ketika rame cerita yang di itu ya mengenai si anjing tadi ya. Saudara, nampaknya lucu ya. Sampai bilang rip gitu ya. Sampai terjadi di rumah sampai ketawa-tawa tadi ya. Ma Alexa lagi tadi ya. Waduh, sampai dibilangin, "Mana kamu ini?" sama mamanya gitu ya. Emang ya lucu. Tapi Uli kan curhat di situ ya. Bahwa yang selama ini nemenin dia itu si anjing itu. Jadi selama 16 tahun. Karena tidak ada teman dia. Bayangkan ada beberapa dulu yang tinggal di gereja ini. Karena ada
Nggak cocok dengan dia, dengan gayanya yang ini, begitu ya. Pada lari semua, saudara. Ya, yang terakhir kemarin ponakannya lari juga. Maksudnya ya meninggalkan tempat ini juga gitu ya. Dan dia cerita di situ selama 16 tahun. Taman curhat. Sehingga ketika kehilangan anjing itu seperti kehilangan manusia. Jadi ketika dia membuat emoji nangis itu ya, ternyata serius loh sebetulnya emojinya itu. Nggak asal-asal karena berkali-kali ya orang. Jadi kayak memang kematian manusia gitu. Saudara, pekerjaan Allah di dalam kita ingin memulihkan segala makhluk ini, saudara. Ini ada di depan mata kita. Ternyata apa yang dikerjakan Tuhan melalui pencinta hewan gitu ya. Ternyata saudara, itu adalah bagian dari pekerjaan Allah. Seperti Bu Rahel pencinta kucing gitu kan. Pencinta ya tumbuh-tumbuhan gitu ya. Melihat apa namanya foto-foto awan gitu ya. Mungkin bagi orang apa sih? Dulu saya begitu ya. Saya pikir gitu ya. Dikit-dikit foto awan dikasih ini. Ternyata begini saudara. Ternyata ada hal yang pernah dialami oleh Tuhan saking sudah bosannya dengan manusia ya. Sebetulnya cerita Ayub itu saudara. Itu Allah benar-benar meninggalkan manusia. Saking muak gitu loh. Bahkan dikatakan di dalam kitab Ratapan itu kan. Bahkan serigala telah masih memberikan susu untuk anaknya kan gitu kan, serigala loh. Di Ratapan itu kalau saya lihat. Tetapi putri-putri bangsaku memasak anak-anaknya sendiri katanya. Untuk dimakan. Itu kejadiannya parah sekali itu. Kalau saudara baca kitab Ratapan, Yeremia Ratapan itu. Ratapan yang paling parah. Artinya begini. Sudah lebih mulia binatang daripada manusia. Ada yang memberikan gambaran kemarin waktu dibuat apa namanya perbedaan antara monyet yang dikasih makanan banyak dengan manusia yang dikasih tumpukan makanan di tengah-tengah itu, lalu dilepasin mereka sama-sama. Manusia, wah, ketika manusia saudara, mereka rela nginjak-nginjak, berebut untuk diri. Tetapi ketika monyet dikasih makanan yang banyak, itu monyet itu hanya ambil secukupnya untuk mereka. Dan memberikan kesempatan monyet yang lain untuk mengambil. Beda sekali dengan manusia. Itu bukan film, saudara. Itu nyata. Manusianya itu nyata. Kira-kira seperti itulah ketika saking muaknya Allah melihat gambar dirinya serusak itu. Sehingga dia rela pergi ke gunung menantikan lahirnya anaknya rusa yang ada di hutan gitu. Saudara, apa yang sedang terjadi saat ini? Saudara, bagi Allah saudara, mudah saja saudara. Dia tidak ada masalah saudara ketika dibinasakan pun semua. Tidak ada masalah. Jadi jangan berpikir, oh dia sangat mengasihi, nggak mungkin lah, oh dia itu Allah. Oh nggak mungkin akan membinasakan kita, dia Allah yang sangat kasih. Di satu sisi iya. Tapi di sisi yang lain, dia harus melakukan bagiannya. Dia minum cawan murka itu saudara. Tetapi setelah dia melakukan pekerjaan itu, setelah itulah murkanya. Artinya saudara, penghabisan dari pekerjaan. Saudara, di tahap pekerjaan yang ketiga ini. Saudara, kita mengenali Allah yang sesungguhnya.
Harus benar-benar ada takut akan Tuhan di antara kita. Kalau tidak terjadi yang namanya takut akan Tuhan, berarti begini saudara, kita sudah terlalu dalam tertipu oleh si jahat. Makanya sampai Tuhan bilang, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Di penghujungnya dikatakan, kita mesti beli. Apakah yang sudah pernah kita korbankan untuk membeli suara Tuhan itu? Puji Tuhan saudara, dengan sekarang saya tahu saudara tidak mudah habis doa Zoom. Sekarang ini saudara, mungkin kalau Bu Rahel udah agak gimana gitu ya. Apalagi kalau bangun lagi pagi-pagi, waduh. Kalau yang bekerja yang lumayan ya. Tapi ketahuilah saudara, itu diperhitungkan oleh Allah. Bukankah selama ini dia memberikan kekuatan kepada saudara? Itu anugerah. Setiap kali saudara mengorbankan sesuatu, pasti saudara sudah mendapatkan upah saudara. Jangan pikirkan lagi sekarang mengenai upah dunia ini, upah harta segala macam. Upah kita adalah Kristus. Upah kita adalah hidup. Upah kita adalah nyawa kita. Barang siapa rela kehilangan nyawanya, akan mendapatkan nyawanya. Saya berdoa saudara, semakin hari kita semakin mengerti pola kerja Allah ini. Saya berdoa setiap hari kita semakin semangat duduk di kaki Tuhan. Ya, coba mulai perhatikan bagaimana kasihnya Allah itu. Mulai semakin hari semakin mendominasi saudara. Baik saudara, puji Tuhan sudah di 9:30. Kita akan akhiri. Ya. Baik. Puji Tuhan, sampai ketemu besok ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur malam hari ini. Engkau menolong kami untuk semakin hari semakin mengerti jalan-jalan. Kami bersyukur kami terus tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Tinggal dalam firman-Mu dan firman-Mu dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami beristirahat malam hari ini, biarlah kiranya kami boleh beristirahat dalam hadirat Allah. Tuhan menolong kami semua sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang fresh dan segar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.